Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang sedang berbahagia. Pada kesempatan malam ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu international trade. Jadi yang pertama, apa itu international trade? International trade atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan oleh antar negara atas dasar kesepakatan. Aktor yang melakukan ini bisa berupa individu ke individu atau antara individu dengan pemerintah, bahkan pemerintah negara satu dengan pemerintah negara lainnya. Negara melakukan perdagangan internasional walaupun memiliki sumber daya yang lengkap, karena perdagangan internasional itu merupakan salah satu aspek untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan menjalin hubungan antar negara. Sejarah international trade itu sendiri jauh sebelum pada era modern sekarang. Jadi perdagangan internasional ini sudah ada pada zaman kuno, di mana manusia melakukan pertukaran barang atau yang disebut itu sebagai barter. Seiring berjalannya waktu, sistem perdagangan pun mengalami revolusi, termasuk terciptanya mata uang yang menjadikan sebagai alat tukar. Jalur perdagangan sutra dan rempah pun menjadi penting dalam menghubungkan berbagai budaya negara dan ekonomi, sehingga adanya tercipta globalisasi dalam supply chain tersebut. Di abad ke-20, barulah perdagangan internasional ini diatur secara formal dengan terbentuknya organisasi internasional yang bernama World Trade Organization atau yang disingkat sebagai WTO pada tahun 1995. WTO ini merupakan langkah penting untuk menciptakan perdagangan internasional bisa berjalan dengan baik dan adil, serta berjalan secara damai. Jadi apa sih faktor negara bisa melakukan perdagangan internasional? Apa yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional? Kalau menurut saya, yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Dalam satu negara tidak mungkin semua kebutuhan masyarakatnya bisa dicakup pada satu negara itu saja. Namun semua kebutuhan masyarakat itu bisa ditunjang dari berbagai macam negara yang dapat melakukan impor ke negara tersebut. Yang kedua, keinginan meraih keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara atau yang disebut dengan GDP. Jadi keinginan meraih keuntungan ini yang dimaksud adalah jika satu negara itu memiliki teknologi yang mutakhir, jadi dia meningkatkan efisiensi produktivitas di dalam negeri itu hanya berfokus pada sistem teknologinya saja. Jadi dia tidak perlu mengurus sumber daya alamnya, tidak mengurus sumber daya manusianya. Jadi dia hanya memfokuskan satu titik apa yang negaranya itu advance for. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu atas suatu bidang dan teknologi. Ini berkaitan dengan poin yang kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi agar negara itu produktivitas dengan efisiensi tinggi, maka terciptalah spesialisasi dalam negara-negara yang bekerja sama untuk melakukan perdagangan internasional. Yang terakhir adalah adanya produk yang berlebih untuk konsumsi dalam negeri. Jadi dalam kebutuhan masyarakat satu negara itu sudah terpenuhi, daripada itu menjadi sia-sia dan terbuang karena kita memiliki stok yang berlebih, itu dapat dijadikan sebagai pendapatan negara sampingan. Jadi kita bisa mengekspor barang konsumsi masyarakat yang sudah tercukupi. Yang kemudian keuntungan international trade. Yang pertama adalah akses pasar negara yang lebih luas. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama antar negara. Yang ketiga, spesialisasi dan efisiensi. Yang kemudian inovasi dan transfer teknologi. Kemudian globalisasi budaya. Kemudian peningkatan kesejahteraan, diversifikasi sumber daya, dan yang terakhir menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak atau pemberdayaan masyarakat. Namun
dalam segitu banyaknya hal positif yang dibawa, namun ada juga tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah perbedaan kebijakan dan regulasi negara seperti tarif masuk dan keluar, regulasi ketenagakerjaan, dan regulasi lingkungan. Yang kedua, perdagangan internasional ini sangat bergantung dengan politik dan ekonomi dalam suatu negara. Perdagangan internasional ini dapat menjadi tidak stabil akibat perubahan kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi di dalam suatu negara, termasuk resesi ekonomi yang dapat mengganggu proses international trade itu sendiri. Yang ketiga, persaingan global dalam aspek tarif keluar masuk dan ketenaga kerjaan. Karena international trade ini sangat menguntungkan bagi suatu negara, maka negara-negara ini berbondong-bondong untuk dipakai kerjasama. Jadi ketenaga kerjaannya itu berlomba-lomba untuk mana yang paling rendah agar bisa dipilih bekerja samanya. Dan ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku international trade dan multinational company. Yang kemudian adalah dampak lingkungan, di mana jika kita berada di negara yang spesialisasi bahan pokok, lingkungan kita di dalam satu negara itu akan digerus terus-menerus untuk keuntungan pribadi atau keuntungan negara lain. Kemudian adalah isu ketidaksetaraan. Ini karena juga spesialisasi itu juga bisa menjadikan ketidaksetaraan pendapatan, karena rata-rata yang berpendapatan tinggi itu di mana dia adalah negara yang memiliki spesialisasi teknologi. Ya, ini ada quotes dari Adam Smith. A nation is not made wealthy by the childish accumulation of shiny metals, but it enriched by the economic prosperity of its people. Jadi satu negara itu bukan dibilang kaya dalam artian emas dan silvernya, tapi negara itu dikatakan kaya jika semua masyarakatnya itu sudah sejahtera. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman di kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.